Kalau ini mantan Pak, kalau ini masih menjabat Pak. Untuk sambutan mewakili keluarga besar Bapak Kasdi, kami persilakan Bapak RW, Bapak Jono, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormatin keluarga besar dari Bapak Mulyanto beserta Ibu Sri Setianingsih beserta rombongan dari Warnasari Indah Pak ya. Yang saya hormatin Bapak RT, Bapak RW dari Alam Warnasari Indah. Terus yang saya hormatin keluarga besar Bapak Kasdi beserta Ibu, yang saya hormatin pula tokoh masyarakat di lingkungan Taman Pesona, Bapak Eko Asmani, Bapak Haji Surya, beserta Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di sini. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga keluarga kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dilimpahkan rezekinya yang barokah. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Mulyanto beserta rombongan. Mohon maaf bila mana sambutan dari keluarga Bapak Kasdi kurang berkenan. Ya beginilah Pak, adanya di komplek kita, kondisinya sempit Pak, namanya komplek kan tahu sendiri Pak ya, komplek beda sama di kampung yang mungkin lebih luas lebih ini. Ya ada kurang-kurangnya dari suguhan ataupun sambutan, mohon dimaklumin dan mohon maaf. Yang keduanya, saya disuruh mewakili dari Bapak Kasdi untuk mewakili apa yang menjawab apa yang disampaikan dan tujuan Bapak dari keluarga Bapak Mulyanto. Sini sebagai orang tua hanya mengikut Pak ya, gimana anak, kalau anaknya udah mantap bener nih. Dari tadi Mas sudah mondar mandir mana nggak datang takutnya belok Mas dulu ya. Alhamdulillah sudah datang sini dalam keadaan sehat walafiat dan sudah bertemu, nggak berubah pikiran ya. Ya semoga aja dengan pertemuan ini kita mewakili Pak Kasdi diterima Pak, kata Neng Dininya ini, tujuan dari Mas Gurunya diterima. Langsung Pak, tadi udah bilang begitu, suruh ngomong sendiri Pak. Udah siap ya Mas Guru ya, mantap ya, nggak berubah pikiran kan? Kita selaku wakil orang tua hanya mendukung gimana anak semoga kedepannya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Ya dalam perjalanan nanti ya itu banyak tantangan, ya harus siap menghadapi, harus sama-sama saling terbuka. Jangan di HP ada namanya cowok tapi taunya cewek, harus saling terbuka. Jangan sampai hal-hal yang kecil jadi masalah di kemudian hari. Untuk selanjutnya itu tadi Pak ya, kita nggak perlu panjang lebar, intinya tujuannya sudah diterima. Nah nanti tinggal untuk harinya monggo dibahas bareng-bareng dari Pak Mulyanto dan Pak Kasdi beserta keluarga, biar nanti pas kita silaturahmi ke sana mungkin sudah ada titik temu harinya itu Pak ya. Ya mungkin setelah saya nanti adalah nasihat-nasihat dari Bapak kita ini, Bapak Eko Asmani, yang akan menambahkan untuk memberikan nasihat kepada kedua calon supaya lebih mantap ke depannya. Ya mungkin dari saya agak panjang lebar Pak, hanya menyampaikan menerima aja tujuan dari Mas Guru dan keluarga diterima sama keluarga Neng Dini. Untuk kedepannya nanti tinggal membahas tentang harinya kapan tentunya, monggo nanti dibahas setelah ini selesai. Mungkin ada kurang-kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Pak Eko yang akan memberikan nasihat. Monggo Bang. Ini udah mau ngomong langsung.
Kalau saya nih biasanya tawarin ya bersangkutan atau langsung, biar sama-sama disaksikan. Ya, monggo sebelum Pak Eko silakan Dini ngomong langsung. Itu Mas Gurunya di depan. Belajar ngomong ke belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada keluarga Bapak Mulyanto dan Ibu Sri dan keluarga Harinda. Di sini saya Dini Putriani bersedia menerima lamaran dari Mas Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Mas Guru ya. Sudah cukup? Ya. Silakan dikasih ke Pak Eko. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini dapat kita laksanakan dan kita bisa berkumpul di kediaman rumah Bapak Trasti beserta Ibu untuk menyampaikan hajat masing-masing yang dari keluarga Bapak Mulyanto disampaikan, dan alhamdulillah sudah diterima dan disampaikan langsung oleh Mbak Dininya bahwa Mas Guru diterima dengan ikhlas dan lapang dada. Salawat serta salam marilah kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita digolongkan dalam umatnya dan senantiasa mendapatkan syafaat beliau pada saat akhir nanti. Mas Bagus sama Mas Guru sama Mbak Dini, ini mungkin saya hanya menyampaikan saja sih apa pokok-pokok dasar dalam berumah tangga, karena sudah sama-sama saling sepakat. Kalau istilahnya sekarang kan ikan cepat ikan gabus, ya kan, lebih cepat lebih bagus, dan jangan pula dicampur dengan ikan lele, tidak perlu berteler. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak dari Wanasari ya Pak. Nah, saya sepakat karena memang modernisasi bukan meninggalkan atau membuat perubahan yang kita mengikis budaya-budaya yang lama, namun sekarang sudah berubah, bukan kuda gigit besi tetapi sekarang kuda gigit roti. Kalau bahasa Jawa nih kebun sugudel gitu Pak. Nah, saat mereka kebun sugudel. Nah, ini khususnya kepada Mbak Dini sama Mas Guru ya, dalam rangka untuk membangun rumah tangga. Sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang apabila semuanya bisa saling menyadari. Susah kalau tidak ada kesepahaman pendapat. Yang pertama, kuncinya dalam berumah tangga itu hanya jujur. Kejujuran antara Mbak Dini sama Mas Guru, itulah yang dipertaruhkan dalam rumah tangga. Yang keduanya terbuka. Jujur sama terbuka hampir sama memang, cuman ada hal yang signifikan. Nah, keterbukaan ini tentunya masalah perilaku, masalah kalau bahasa Jawanya ngeladeninya. Mas Bagus meladeni Mas Guru meladeni Mbak Dini meladeni Mas Guru. Nah, ini kalau tidak terbuka akan menimbulkan sesuatu yang sangat-sangat berdampak besar. Yang ketiga itu adalah pengertian, saling pengertian antara Mbak Dini dengan Mas Guru itu sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Yang paling besar, yang paling berat dan paling mungkin ini menjadikan banyak rumah tangga
senantiasa dalam gonjang-ganjing. Yang keempatnya adalah kepercayaan. Sekarang saya tanya, Mbak Dini percaya nggak sama Mas Guru kalau memang Mbak Dini cuma satu-satunya pilihannya? Sebaliknya juga. Karena apa? Mohon maaf, ini memang penting. Apalagi laki-laki, ya kan, laki-laki jangkanya panjang katanya kan, langkahnya panjang. Bisa ke sana kemari, ke sana kemari. Dan laki-laki kalau bekerja bukan hanya mikirin pekerjaannya saja, kadang-kadang diperintahkan oleh atasan untuk ke hal-hal yang mungkin bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, ini harus ditimbulkan kepercayaan antara Mbak Dini sama Mas Guru, sebaliknya Mas Guru sama Mbak Dini. Nah, kalau tidak, ya rumah tangga nanti tidak bisa harmonis. Yang katanya harapannya sakinah mawaddah warahmah tidak bisa diwujudkan. Dan ini banyak yang tidak disadari, banyak yang mungkin dilupakan oleh pasangan-pasangan dalam berumah tangga. Ya nggak usah jauh-jauh lah, sekarang ini mungkin kan kalau ngetrennya di media sosial, apakah di televisi atau mungkin di HP, banyak sekali. Ya kan, contoh-contoh pengantin pasangan muda tahu-tahu belum lama sudah pisah. Karena apa? Semua mempunyai egois masing-masing. Karena tidak didasari antara kejujuran, keterbukaan, pengertian, kepercayaan. Insya Allah kalau 4 hal itu tadi mungkin sudah dipahami, dipegang oleh Mas Guru maupun Mbak Dini, gonjang ganjing kayak apapun juga, guys, ngejojong baik lah, ya kan. Kekurangan memang, ya kan, tapi kita saling melengkapi antara Mas Guru sama Mbak Dini dalam perjalanannya. Saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan, kami tambahkan, ya, karena itu hal yang mendasar dan itu hal-hal yang memang diperlukan dalam untuk membangun rumah tangga. Di samping dari hal-hal yang lainnya banyak. Ya. Yang pernah saya dapatkan dari dokter psikologi, ya, dokter psikologi berkaitan dengan perkawinan, itu ada 10 item sebenarnya. Ada 10 item, tetapi yang paling mendasar hanya 4, ya, tadi yang kami sampaikan. Ya mungkin mohon maaf ini tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin sudah Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mungkin puluhan tahun berumah tangga, ya kan, bahkan sampai dengan sekarang belum berganti pasangan, Pak, ya. Nah, itulah yang perlu harus kita contoh, bagaimana resepnya, ya. Alhamdulillah itu bagaimana resepnya kok bisa sampai dengan sekarang belum berganti pasangan, kecuali Allah berkehendak yang lain karena sesuatu hal. Itu saja, mohon maaf lebih dari kurangnya. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko sudah memberikan nasihat. Pada intinya setelah Anda Guru mengkhidbah hari ini, mudah-mudahan Anda berdua bisa saling menjaga nama baik dua keluarga besar. Bisa saya sampaikan bahwasanya sepanjang yang saya tahu, anak didik saya ini dua-duanya soleh dan soleh. Ya Pak ya, saya tahu persis dari kecilnya sampai kemarin di netizen ke saya mau dilamar Mas Guru juga saya pura-pura kaget aja, padahal sudah tahu saya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Nanda Guru dan Nanda ini diberikan kemudahan kelancaran untuk persiapan segalanya sampai nanti pada hari pernikahan insya Allah. Dan sebelum ramah tamah, marilah kita duduk dulu. Pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pertemuan dua keluarga besar ini menjadi pertanda rahmat dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil makhluqil khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ladina siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-azim.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا واهلنا ولجميع اخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم افتح ابواب السماء، اللهم افتح ابواب الرحمه، اللهم افتح ابواب البركه، اللهم افتح ابواب النعمه، اللهم بارك في حياتهما، اللهم بارك في عمرهما، اللهم بارك في اولادهما، اللهم بارك في ارزاقهما، اللهم بارك في تجارتهم، اللهم بارك في علومهما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا الله صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة سبحانك اللهم وبحمدك السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kiranya demikian seragam acara khutbah pada pagi menjelang siang hari ini. Jadi kita lanjutkan dengan acara pertama. Mungkin nanti barang ada obrolan hari nanti bisa dilanjut sambil mengamalkan. Bapak kasih dengan Bapak Mulyanto bila saling ngobrol pastinya kapan nanti mungkin ada kunjungan balasan dari keluarga Bapak kasih ke keluarga Bapak Mulyanto. Terima kasih. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuh. Oh iya, ngobrol. Ada tanda ya Mas Guru ya, bahwa kita tidak suka dibuka sama guru. Tadi harusnya Bapak pas si tetehnya ngomong itu tuh. Iya. Bentar dulu nih, bentar dulu. Ngomong dia lo. Ngomong. Selesai ngomong. 20 tahun yang lalu gimana dulu? Jauh. Dikantongin aja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu ini dan para sesepuh dari Taman Pesona yang saya hormati. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bernikmat sehingga dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi sedikit cerita saja. Dulu saya sama Dini kami ketemu di tempat latihan tahun 2009. Ya, masih zaman SMP SD. Ingat dong. Terus dari jalannya waktu setelah 11 tahun sebenarnya sudah dari tahun awal ketemu sih. Udah naksir sama Dini. Cuman oh, enggak. Cuman ya namanya masih mencari jati diri ya, masih kesana kemari verifikasi. Dan akhirnya pada tahun 2020 mencoba menjalin hubungan dengan Dini Retno, dan akhirnya tahun 2024 kemarin saya memberanikan diri untuk berbicara kepada kedua orang tuanya Dini untuk melamar membawa keluarga, dan alhamdulillah setelah hari ini pun tiba. Dan perkenalkan keluarga dari basis ini Dini Retno Bustiani, maaf Pak Ade, yang calon yang saya benar-benar pilih, yang dari dulu yang saya idam-idamkan, yang saya dambakan, inilah calon saya. Dulu dibawa ke rumah yang gede tinggi. Oh. Waduh, padanya bekas. Dan sebelumnya juga hubungan kami
memang kami rahasiakan karena apa? Karena ya kami menjaga dari penyakit aib, sehingga kalaupun takutnya hubungan kita tidak jadi dan juga sudah kita expose dan itu juga nggak baik untuk kami. Jadi kami sepakat, kami berdua, makanya ada hanya sedikit beberapa orang yang tahu tentang hubungan kita. Betul. Jadi ya sampai hari ini ya kami baru expose terkait umur kita. Sudah 11 tahun. Penantiannya 11 tahun, cuma sudah menjadi hubungan 4 tahun, 5 tahun ini. Dan sebetulnya terima kasih banyak atas keluarganya dari Mbak Dini yang sudah menerima saya, dan terima kasih dan dari Dini yang sudah mau menerima saya, dan mudah-mudahan sampai ke jenjang pernikahan kelancaran, dan semoga tidak ada suatu hal apapun yang tidak diinginkan. Karena yang pernah saya dapat dari Haji saya dan dari Mas Ajis itu, kalau seseorang yang akan menjalin hubungan kepernikahan itu, iblis itu tidak suka. Pasti ada aja halangan di tangannya suatu saat nanti benar. Cuman itu memang akal-akalannya iblis kan, kata Pak Ustaz itu. Ya, Mas Ajis. Kemudian itu saja, mudah-mudahan dari saya dan Dini memang untuk menikah itu dasarnya untuk beribadah, tidak lain. Karena sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kan, untuk menikah. Jadi memang dasar saya untuk menikahi, untuk menambah Mbak Dini dan menikah. Mbak Dini itu dasarnya adalah untuk beribadah seumur hidup. Ini itu saya dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penempatan cincin bisa dimulai dulu, sampai bersih. Monggo. Oh di sini. Oh Monggo, yang ada tulisannya. cut sih cut.